Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang IPA tematik tema 2, subtema 2, tentang perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan belajar konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas atau kalor melalui perantara zat padat. Perpindahan panas ini tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi yang berpindah hanya kalor atau panasnya saja, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Zat yang dapat menghantar panas atau kalor disebut dengan konduktor, yaitu misalnya besi, aluminium, seng, dan tembaga. Dan zat yang menghambat panas atau kalor disebut dengan isolator, misalnya kayu dan plastik. Contoh dari konduksi yaitu sendok logam yang terasa panas pada ujungnya ketika dimasukkan ke dalam kopi atau air panas. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Ada sebuah kopi panas yang di dalamnya terdapat sendok logam. Nah, panas dari kopi berpindah melalui perantara zat padat yaitu sendok logam dan sehingga panas dari kopi sampai pada ujung sendok. Zat perantaranya yaitu zat logam tidak ikut berpindah, yang berpindah hanya panasnya atau kalornya saja. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui perantara benda cair dan benda padat, misalnya air dan udara. Perpindahan panas ini disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Berbeda dengan konduksi, jika konduksi zat perantaranya tidak ikut berpindah, sedangkan konveksi zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya memanaskan air dalam panci hingga mendidih. Peristiwa konveksi yang terjadi pada proses pemasakan air hingga mendidih di sini adalah panas dari api dihantarkan melalui zat perantara zat cair atau air, di mana air yang terdapat di bagian bawah dekat dengan api akan panas terlebih dahulu dan memiliki suhu yang lebih tinggi, sehingga air yang panas akan bergerak ke atas menjadi gelembung-gelembung. Kemudian air yang di atas, yang lebih jauh dari api, yang lebih dingin akan turun ke bawah karena memiliki air yang suhunya lebih rendah, sehingga bergerak turun ke bawah. Kemudian peristiwa ini terus bergantian. Nah, dalam peristiwa ini, air yang menjadi zat perantara kalor atau panas ikut berpindah. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas atau kalor tanpa perantara. Jadi, jika konduksi dan konveksi memiliki zat perantara dalam perpindahan panas atau kalornya, jika radiasi tidak ada perantaranya. Contohnya, matahari memancarkan panas ke bumi yang langsung bisa kita rasakan. Saat kita menyalakan api unggun berada di dekat tungku perapian, maka kita akan merasakan hangat. Perhatikan gambar berikut. Saat kita berada di dekat api, panas dari api langsung berpindah ke tubuh kita tanpa perantara, sehingga tubuh kita merasakan hangat. Ini yang disebut dengan peristiwa radiasi. Warna hitam adalah penyerap kalor atau panas terbaik. Saat kita menggunakan baju berwarna hitam di siang hari, maka kita akan merasa gerah atau kepanasan. Mengapa demikian? Karena baju hitam menyerap panas dari matahari sehingga tubuh kita juga merasakan gerah atau kepanasan. Sebaliknya, jika kita menggunakan baju hitam di malam hari, maka kita akan kedinginan karena baju hitam kita menyerap panas dari tubuh, sehingga tubuh kita tidak merasakan hangat, akan tetapi merasakan dingin. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi, silahkan perhatikan gambar di samping. Perpindahan kalor terjadi
jika konduksi terjadi pada pegangan panci, yaitu panas dari api berpindah melalui zat padat atau zat perantara. Zat padat berupa pegangan panci, dan pegangan panci di sini tidak berpindah ya, jadi zat perantaranya tidak berpindah. Sedangkan konveksi terjadi pada air. Air yang mendidih ini disebut dengan konveksi. Jadi, panas dari api berpindah melalui zat perantara yaitu zat cair atau air, dan airnya ini ikut berpindah atau bergerak dari atas ke bawah. Kemudian, radiasi terjadi pada pancaran api yang langsung mengenai tangan. Jadi tidak ada perantaranya. Panas dari api langsung memancar ke tangan sehingga tangan langsung merasakan hangat atau panas dari api tanpa zat perantara. Pelajaran kali ini telah selesai. Mari kita menutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.